Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kebaikan, apa kabar semua? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, beraktivitas dengan baik ya. Sobat Kebaikan, kabar baik untuk kesempatan kali ini untuk seluruh ASN bahwa gaji ke-13 sudah ada pemberitahuan informasi dari pemerintah bahwa akan segera cair di bulan Juli 2022. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Kebaikan kita akan membahas bagaimana petunjuk teknis daripada pembuatan SPP SPM gaji ke-13 ini di aplikasi Sakti. Ya, mari kita mulai. Nah, ini adalah lampiran 1 ya daripada Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ya tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji 13 tahun 2022 ya. Untuk poin 1 bahwa untuk pokok-pokok pengaturan gaji ke-13 tahun 2022 ini untuk ASN ya diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan ya. Kemudian untuk komponen gaji itu sendiri, komponen gaji ke-13 itu yaitu gaji pokok ya, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Jadi cukup lumayan ya, dan tunjangan kinerja juga tetap dapat ya 50%. Sebagaimana juga tunjangan pada saat gaji ke-14 ya. Kita selalu bersyukur. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada. Kemudian khusus untuk CPNS ya, calon pegawai negeri sipil itu tetap mendapatkan senilai 80% daripada komponen gaji ke-13 kecuali tunjangan kinerja tetap mendapatkan 50% daripada tunjangannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, untuk dasar pembayaran daripada gaji ke-13 ini adalah sesuai dengan poin D ini adalah pembayaran gaji penghasilan pada bulan Juni tahun 2022 ya. Jadi dasarnya adalah gaji atau penghasilan pada bulan Juni 2022. Sedangkan untuk komponen yang tidak diberikan dalam gaji ke-13 ini ada banyak macam ya, bisa dilihat dan dibaca di sini. Ya, ada sampai 16 macam tunjangan yang tidak diberikan. Kemudian untuk petunjuk SPM gaji ke-13 ini ya termasuk pembayaran kekurangan terusan dan gaji ke-13 2022 dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut ya. Jadi ini sebagai panduan SPM gajinya ya. Jenis dokumennya untuk SPM gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri itu kode aplikasinya nanti di SPAN dan Sakti adalah 261 ya. 261 ya. Untuk pembayaran gaji ke-13 komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ya. Kemudian untuk P3K kodenya 262, kemudian untuk pejabat negara 263 ya pilihannya. Kemudian untuk PPNPN itu kodenya 264. Kemudian SPM gaji ke-13 Tungkin adalah 269. Nah, berarti di sini untuk SPM-nya itu ada berapa macam? 1 2 3 4 5 ya. Nah, jadi dibedakan sesuai dengan jenis daripada ASN tersebut ya. Untuk dasar pembayarannya ya dicantumkan di SPM adalah Undang-Undang APBN tahun 2022 ya. Kemudian uraian SPM-nya yaitu pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 untuk ya apakah untuk pegawai atau anggota Polri atau prajurit TNI disesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Kemudian bagaimana pengajuannya di Sakti ya, aplikasi Sakti. Ya, ini adalah petunjuknya ya.
Seperti ini nanti di Sakti. Ya. Ini pembuatan SPM gaji ke-13 pada aplikasi Sakti. Untuk informasi umum bahwa untuk deskripsinya ini pada pembayaran SPM gaji ke-13 tahun 2020 ini yang dibutuhkan adalah modul pembayaran ya, modul pembayaran itu rule usernya operator, validator dan approver ya, operator, PPK, PPSPM ya. Kemudian untuk modul komitmen ya, komitmen itu yaitu supir pegawai, GPP-nya, ADK-nya, kemudian pembayarannya itu ringkas hariannya, RUH dan ADK SPM begitu. Kemudian rekap dan lampiran perhitungan gaji ke-13, outputnya itu yaitu cetakan SPP SPM, ADK, PMRT kan, kemudian dokumen pendukung. Kemudian seperti ini ya petunjuknya, deskripsinya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Seperti ini item-itemnya. Dikatakan bahwa untuk gaji ke-13 itu dibayarkan secara penuh tanpa potongan ya. Tidak ada pengenaan pajak. Kemudian gaji ke-13 itu ya sudah bisa diajukan ke KPPN ya tanggal 24 Juni. Namun SP2D-nya itu terbit tanggal 1 Juli. Jadi sudah bisa diajukan mulai tanggal 24 Juni. Kemudian poin selanjutnya ya, diperhatikan bahwa untuk SPM gaji ke-13 yang menggunakan aplikasi GPP, PPN, PPK lakukan rekon gaji ke PPN terlebih dahulu ya. Dan rekon gaji dapat dilakukan mulai tanggal 23 Juni ya. Rekon gajinya itu sudah bisa dimulai tanggal 23 Juni, namun pengajuan SPM-nya itu baru bisa dimulai setelah rekonnya disetujui, yaitu mulai tanggal 24 Juni 2022. Sekali lagi bahwa untuk pembayaran gaji ke-13 ini dasar komponennya itu yaitu gaji pada bulan Juni tahun 2022. Nah, ini kembali perubahan jenis SPM tadi yang seperti kita sampaikan di awal, ada 261, 262, 263, 24 dan 9 ya. Sesuaikan dengan jenis pegawai yang ada di Satker masing-masing untuk menyesuaikan jenis SPP-nya ya, seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan pembuatan SPM gaji ke-13 ini di Sakti ya? Caranya sangat mudah seperti ini ya. Login di aplikasi Sakti menggunakan user operator komitmen ya, seperti ini. Nah, pada saat setelah login masuk di menu komitmen, pilih ADK ya. Impor GPP terpusat ya, seperti ini modelnya ya, seperti ini modelnya ya. Di komitmen ADK kemudian impor GPP terpusat. Nah, di sini pilih data gajinya itu bulan Juni ya. Nah, di sini data gaji kemudian pilih nomor gajinya di sini ya, nomor gaji untuk rekon gaji ke-13 ya. Setelah itu akan muncul secara otomatis di sini ya kode jenis gaji yaitu gaji 13.7 otomatis muncul. Nah, setelah itu klik impor ya. Setelah berhasil impor maka muncul notifikasi seperti ini ya. Setelah melakukan rekon gaji ya, gaji ke-13, maka bisa memonitor ADK gaji ke-13 itu yaitu pada menu ADK gaji ya, pada komitmen monitoring ADK gaji ya, seperti ini ya. Modelnya seperti ini ya, masuk di monitoring di komitmen ya, kemudian monitor GPP, kemudian akan muncul di sini. Silahkan pilih bulannya ya, bulan 13. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah melakukan rekon, maka akan muncul di sini datanya, apakah dia sudah berhasil atau belum. Nah, selalu dicek di sini. Pastikan bahwa jumlah gaji kotor, potongan gaji bersih sudah sesuai dengan rekap gaji dan lampiran di sini ya. Pastikan sama. Apabila sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan pembuatan SPP. SPP-nya seperti ini, masuk login di Sakti menggunakan user pembayaran pada menu RUH SPP, catat ubah SPP ya, seperti ini. Pilih 200, kemudian gaji 13, 60, kemudian dan 1 untuk gaji PNS. Kemudian tambah, ya sesuaikan dengan alur-alurnya. Maka muncul seperti ini ya, silahkan diisi sesuai dengan ketentuan yang ada seperti ini. Jenis pegawainya, kemudian bulannya, ya pilih 13.
kemudian nomor gajinya, silakan pilih sesuai dengan hasil rekonnya. Akan muncul datanya seperti ini, baru klik rekam SPP ya. Nah, akan muncul pendetilan COA ya. Silahkan dipilih sesuai dengan COA masing-masing di Pasatker ya. Gaji ke-13 ya, silahkan diisi masing-masing sesuai dengan komponen gaji 13 ya. Kemudian simpan, lalu keluar setelah terisi semua ya. Kan ada beberapa macam komponen gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan lain-lain. Dilihat lagi ketentuan di atas ya. Setelah pengisian COA ya, kemudian pilih undang-undang APBN seperti biasa. Kemudian untuk uraian SPM-nya seperti ini. Nah, ya, pembayaran gaji 13 tahun 2002 untuk 171 ya, sesuai dengan pegawai masing-masing. Pegawai ya, kalau dia pegawai ASN atau Polri atau prajurit, sesuaikan dengan instansi masing-masing. Setelah data semua terisi dan komponen gaji sudah ada, setelah diisi di COA, maka klik simpan ya. Setelah tersimpan, maka proses pembuatan SPP sudah selesai. Lanjutkan dengan cara mencetak SPP-nya, kemudian divalidasi oleh PPK, kemudian setelah valid diadakan OTP, PPK, kemudian cetak SPM, kemudian validasi oleh PPSPM. Setelah valid, maka ADK SPM dikirim OTP ke KPPN untuk selanjutnya diproses dan menunggu SP2D. Nah, seperti itu cara pembuatan untuk SPM gaji ke-13 untuk ASN, Polri, TNI dengan kode 261 ya. Bagaimana dengan kode 262, 263, 264, 269? Nah, silahkan dibaca-baca nanti untuk petunjuknya, semua sudah jelas di petunjuk teknis pembuatan SPM gaji ke-13. Jadi seperti itu untuk petunjuk teknis pembuatan gaji 13 di aplikasi Sakti. Semoga bermanfaat dan sobat kebaikan ya, admin ucapkan selamat kepada seluruh ASN penerima gaji ke-13. Semoga gajinya bermanfaat untuk kebaikan keluarga masing-masing dan selalu bersyukur agar ditambahkan oleh sang pemilik kekayaan. Terima kasih. Jika bermanfaat, berkenan untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.